Suling Emas, Jilid 2 Bagian 7. Sementara itu, dari dalam bilik perahu sudah berloncatan 3 orang laki-laki. Usia mereka rata-rata 40 tahun lebih, dan ketiganya memegang pedang. Gerakan-gerakan mereka pun cepat dan ringan, malah agaknya lebih cekatan daripada 2 orang yang sudah kalah oleh si Wesio. Begitu keluar, mereka serentak mengurung dan menyerang Wesio itu dengan pedang mereka. Kuiseng melihat Wesio itu tertawa, akan tetapi segera perhatiannya tertarik oleh kejadian lain. Ia melihat seorang wanita berpakaian merah muda berlari-lari ke pinggir perahu besar itu, lalu wanita itu meloncat ke air. Biur, air muncrat tinggi dan tubuh wanita itu lenyap. Celaka. Untuk ketiga kalinya selama beberapa menit itu Kuiseng menyebut celaka, akan tetapi ia cepat mendayung perahunya ke arah terjunnya si pakaian merah tadi. Selagi ia hendak menyelam, tiba-tiba wanita itu muncul dan legalah hati Kuiseng melihat bahwa wanita itu ternyata pandai berenang. Ah, benar-benar pelacur yang aneh, sampai berenang pun pandai. Pelacur itu memang bukan lain adalah Ang Xiaohua yang kini berenang cepat ke arah perahu Kuiseng. Kongcu yang pandai bersuling, kau tolonglah aku yang bernasib malang, katanya sambil berusaha mengangkat tubuh memegang pinggir perahu. Akan tetapi beberapa kali usahanya tak berhasil karena pinggiran perahu itu terlampau tinggi dari permukaan air. Kuiseng lalu mengulurkan tangannya dan menarik tubuh wanita itu ke dalam perahunya. Ia memandang kagum, memang patut dikagumi wanita ini. Pakaiannya basah kuyup, dan karena pakaian ini terbuat dari sutra tipis dan halus, maka kini tercetaklah tubuhnya membayangkan bentuk tubuh yang padat ramping, dengan lekuk lengkung sempurna, tubuh seorang wanita muda yang sudah masak. Kenapa kau meloncat ke air? Kuiseng bertanya, menekan gelora jantungnya yang membuat darah mudanya bergerak lebih cepat daripada biasanya. Ah, Wesio itu demikian hebat. Kalau aku dirampasnya bagaimana nasibku? Lim Wangwei yang sudah tua dan pendekar-pendekar itu semua bersikap sopan kepadaku, akan tetapi belum tentu Wesio itu begitu baik sikapnya. Ah, Kongcu, kau tolonglah aku, biarlah aku akan mengerjakan apa saja yang kau kehendaki untuk membalas budimu ini. Sambil berkata demikian, Ang Xiaohua mendekat, dan bau harum menerjang hidung Kuiseng yang tertegun melihat wanita itu tersenyum manis dan mengerling penuh arti. Aku bersedia menolong, tapi aku tidak menghendaki apa-apa darimu, jawabnya gagap sambil menggerakkan dayung. Wanita di belakangnya menarik napas panjang. Ah, sudah kuduga, kau seorang pelajar yang sopan dan penuh susila, mana mungkin mau berkenalan dengan seorang tuna susila macam Ang Xiaohua? Suaranya mulai terisak. Beginilah nasibku, Kongcu. Hanya orang-orang rendah budi saja yang suka berkenalan denganku, dengan maksud yang kotor, akan tetapi orang baik-baik selalu menjauhkan diri dariku. Kuiseng menoleh, agak terharu juga. Memang demikianlah nasib wanita yang terperosok ke lumpur kehinaan. Bukan begitu, Nona. Tadi pun aku hendak memesanmu menemaniku minum arak, menikmati keindahan telaga sambil bersuling dan bernyanyi atau mengarang syair. Akan tetapi karena kau telah disewa hartawan itu, aku berperahu seorang diri. Hanya perlu kau ketahui bahwa aku sekali-kali bukan menolongmu karena hendak minta upah. Nih, kau pakai jubah luarku untuk menahan dingin dan angin. Kita harus pergi cepat-cepat dari sini. Setelah melemparkan jubah luarnya untuk dipakai berselimut Ang Xiaohua, Kuiseng cepat mendayung perahunya. Akan tetapi di atas perahu besar terdengar suara berkerontangan, disusul pekik-pekik kesakitan, dan berturut-turut tubuh 3 orang jago silat itu pun terlempar ke dalam telaga. Bahkan orang ketiga terlempar ke arah perahu Kuiseng disusul bentakan Wesio itu yang parau dan nyaring. Ang Xiaohua kembang pelacur, kau hendak lari kemana? Tak boleh lari sebelum melayaniku sampai puas. Melihat menyambarnya tubuh orang ke arah perahunya, Kuiseng menggerakkan dayung sehingga perahunya menyeleweng mengelak, dan tubuh orang itu terbanting ke dalam air, hanya 3 kaki dari kepala perahunya. Air muncrat membasahi bajunya. Ah, celaka kita, Kongcu. Ang Xiaohua berseru ketakutan, tubuhnya yang sudah dingin itu kini ditambah rasa takut mulai menggigil. Tak usah takut, kita akan minggir lebih dulu daripada dia, jawab Kuiseng sambil mengerahkan tenaga mendayung sehingga perahunya meluncur seperti anak panah terlepas dari busurnya. Ang Xiaohua menengok dan melihat betapa Wesio yang menakutkan itu sudah meloncat ke dalam perahunya sendiri. Sekali ia menghentakkan perahu, 5 orang pelacur yang mabuk-mabukan di dalam perahu itu terlempar ke dalam air pula. Menjemukan, tinggallah kalian di air, kata Wesio itu sambil tertawa bergelak dan mulailah ia mendayung perahunya mengejar perahu Kuiseng. Sementara itu,
Para penghuni perahu sibuk menolong 5 orang jago silat dan juga 5 orang pelacur yang menjerit-jerit dan gelagapan seperti 5 ekor anak ayam terlempar ke air. Kongcu, dia mengejar. Ang Xiaohua memeluk pinggang Kui Seng dari belakang. Bau harum dan kelunakan tubuh yang merapat di punggungnya membuat Kui Seng memejamkan matanya dan menahan napas. Diam-diam hatinya mengeluh. Usianya sudah 22, dan belum pernah ia berdekatan begini dengan seorang wanita. Getaran yang menggelora di jantungnya melemahkan tenaga sakti sehingga kurang cepat ia mendayung perahu. Hei, orang muda tolol, apakah kau bosan hidup? Berhenti dan berikan gadis itu kepadaku. Suara Wesio itu melengking di telinganya. Akan tetapi Kui Seng tidak peduli dan cepat ia mengerahkan tenaga mendayung perahunya. Kau ingin mampus? Suara ini disusul oleh desir angin ke arah kepala Kui Seng. Maklum bahwa ada benda menyambar, Kui Seng mengibaskan tangannya, dan dari ujung lengan bajunya menyambar angin yang memukul runtuh benda itu yang ternyata adalah sekepal kayu, agaknya gagang dayung yang diremas hancur oleh Wesio hebat itu. Kui Seng maklum bahwa kali ini ia menghadapi lawan yang amat tangguh, mungkin lawan paling tangguh yang pernah ia hadapi selama hidupnya. Dengan adanya Ang Xiaohua di dalam perahu, tentu saja hal ini berarti melemahkan kedudukannya sendiri apabila terjadi pertandingan melawan Wesio Kosen itu, apalagi kalau diingat bahwa Wesio itu memang bermaksud merampas Ang Xiaohua. Selain itu juga, bertanding di atas perahu amatlah berbahaya. Kepandaiannya di atas air hanya terbatas, sekali jatuh ke dalam air, takkan ada gunanya lagi. Inilah sebabnya maka Kui Seng segera mengerahkan tenaga sekuatnya sehingga perahunya meluncur lebih cepat lagi meninggalkan perahu Wesio yang mengejarnya. Sesampainya di pinggir telaga, Kui Seng cepat menarik lengan Ang Xiaohua dan diajaknya melompat ke darat, lalu berkata lirih, "Nona, cepatlah, kau lari dari sini." Tapi kau, bagaimana, Kongcu? Jangan pikirkan aku, lekas lari.